Ini kondisi tanaman cabai rawit langgeng 58. Kondisi tanamannya sangat subur luar biasa, aman dari serangan jamur khususnya layu ataupun busuk daun. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana teknik perawatannya. Walaupun di saat cuaca ekstrim seperti saat ini, hujan dan kabut tebal, tanaman masih dalam kondisi aman. Kembali lagi dengan pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Bagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya masih dalam kondisi aman, subur, walaupun dalam kondisi cuaca ekstrim yaitu hujan setiap hari disertai kabut. Nah, khususnya hari ini kita akan membahas cara perawatan tanaman cabai lagi kawan-kawan, dan kita minta maaf sebelumnya karena kita tidak bisa membuatkan video waktu cara melakukan penyepraian ataupun pengocoran, tetapi kita akan jelaskan bahan-bahan apa saja yang selama ini kita berikan pada tanaman cabai agar tanaman cabai bisa tumbuh maksimal, bisa sehat, dan yang terpenting untuk saat cuaca yang ekstrim seperti saat ini tanaman bisa tumbuh semaksimal mungkin walaupun ada sedikit kendala yang kita hadapi yaitu hujan setiap hari. Jadi penyepraiannya seperti tadi yang sudah kita sampaikan, kita tidak bisa membuatkan videonya. Nah, kita langsung saja lihat kondisi tanamannya, kawan-kawan. Seperti ini kondisi tanamannya, kawan-kawan. Dan cuaca pada saat ini bisa dilihat kabutnya sangat tebal sekali. Ini ada hujan gerimis sedikit-sedikit, kawan-kawan. Karena tadi hujannya cukup lebat. Nah, setelah selesai hujan, bisa dilihat di sini. Ini merupakan lahan yang ketiga yang kita tanami cabai. Lahan yang pertama sudah sering kita sampaikan dan sudah sering kita buatkan video, yaitu lahan di mana tanaman sudah berbuah, yaitu cabai rawit angkasa 89. Dan lahan yang kedua adalah cabai rawit varietas kaliber. Dan yang ketiga ini, nah ini belum pasang turusnya atau bambunya, ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas langgeng 58. Jadi tanamannya sudah besar sebenarnya, kawan-kawan. Dan rencananya kita tumpang sari dengan kubis, tetapi sampai saat ini belum sempat kita lakukan. Kita sudah membuat bibit kubisnya, tetapi sepertinya ini agak terlambat kita menurunkan bibit kubis. Ya karena situasi, kawan-kawan. Bahkan memasang turus atau bambu-bambunya kita juga belum bisa karena hujan terus, kawan-kawan. Jadi kondisi tanamannya sudah besar sekali. Maaf kita buatkan videonya ini agak gelap cuacanya, kawan-kawan. Jadi seperti ini kondisi tanamannya. Jadi daunnya masih cukup hijau, cukup bagus. Tapi ada beberapa yang agak kecil tanamannya, kawan-kawan. Tidak semua merata besar semuanya. Itu dikarenakan ini merupakan lahan bekas juga. Waktu kemarinnya ini merupakan lahan bekas tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, itu hampir 2 tahun sudah ini lahannya. Jadi cabai rawitnya cukup lama kita pelihara kemarin, dan setelah itu kita bongkar, kita ganti mulsa karena mulsanya hancur sekali. Jadi setelah ganti mulsa, baru kita melakukan olah lahan. Jadi kita tidak merubah bedengan, kita hanya tambah dengan pupuk kandang, kotoran ayam, disama dengan kapur dolomit dan memakai vertipos. Nah, itu yang kita berikan di bedengan, kawan-kawan. Jadi walaupun lahan bekas, tanaman cabainya masih dalam kondisi aman, bagus seperti ini. Nah, kalau layu, khususnya di saat cuaca seperti ini, karena banyak sekali petani yang mengalami kendala masalah layu, untuk tanaman cabai rawit langgeng 58 ini boleh dikatakan aman, kawan-kawan. Tidak ada diserang namanya layu. Untuk lahan ini kondisinya adalah bertingkat-tingkat seperti ini.
Nah itu di atasnya, kemudian ini di bawahnya, kemudian terus ke sana itu sampai ke bawah kawan-kawan, jadi bertingkat-tingkat dia. Jadi ada keuntungan sebenarnya di musim hujan kalau menanam cabai di lahan seperti ini. Jadi tidak akan kena banjir. Nah itu keuntungannya. Tetapi kelemahannya untuk lahan dataran tinggi, ini kondisinya atau lahannya kurang lebih 1000 mdpl. Jadi boleh dikatakan tergolong dataran tinggi. Jadi kelemahannya adalah berkabut. Jadi kalau situasi lahan berkabut itu cenderung tanaman sangat mudah diserang namanya jamur, khususnya layu, busuk batang ataupun busuk daun, atau kalau tanaman cabai sudah berbuah itu biasanya mudah diserang penyakit yaitu antraknosa. Tetapi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, boleh dikatakan kondisi tanaman cabai yang kita tanam ini aman dari layu, aman dari busuk daun ataupun busuk ranting, kawan-kawan. Karena kita tidak melakukan pengocoran dengan NPK. Nah itu kuncinya, sering sudah kita sampaikan untuk menghindari layu itu kita tidak menggunakan NPK. Walaupun kita menggunakan kotoran ayam tapi kita sudah fermentasi. Nah caranya sudah sering kita jelaskan, mungkin kita jelaskan sekali lagi. Setelah kita membuat bedengan, kita tebar kapur lomit, kotoran ayam dan vertipos. Setelah itu kita cangkul, kita menjadi rata di bedengan, kemudian siram E4. Kalau tidak ada E4 bisa menggunakan M21. Nah setelah itu buat bedengan rapi, tutup mulsa, baru diamkan kurang lebih 30 hari. Untuk penyempraian itu kita mulai melakukan penyempraian di USA 10 HST dengan menggunakan yaitu fungisida dengan bahan aktif metalaksil. Biasa kita menggunakan bistromil seperti ini dengan dosis 2 sendok makan. Kita mix dengan yang namanya fungisida yaitu bahan aktif mancozeb, kita memakai ditan. Nah seperti ini dosisnya sama 2 sendok makan. Sedangkan untuk mengatasi agar daun tidak keriting, kita memakai namanya insektisida yaitu dengan bahan aktif imidacloroprid 25%, kita memakai Apidor. Dosisnya kita memakai 2 sendok makan. Nah interval penyempraian 3 bahan ini kita lakukan 5 hari sekali. Jadi kadang-kadang walaupun hujan gerimis kita juga melakukan penyempraian, kawan-kawan. Itulah situasi jadi petani. Jadi hujan tidak hujan kita tetap rutin melakukan penyempraian. Tetapi kalau hujan terlalu keras kita tidak melakukan penyempraian. Makanya seperti tadi saya katakan, kami minta maaf tidak bisa membuatkan video waktu melakukan penyempraian karena kita buru-buru waktu, takutnya hujan keras. Karena bahkan hujan gerimis pun kita harus melakukan penyempraian. Nah seperti itu. Sedangkan untuk sistem pengocorannya kita tidak menggunakan pupuk kimia seperti NPK 1616. Kita menggunakan yaitu asam amino dimix dengan Mordenpul. Nah seperti ini. Nah, dosisnya kita pakai 3 tutupnya ini untuk 20 liter air. Itu di usia 5, 10, 15 sampai 15 hari. Kita tidak sampai usia 20, 25 kita tidak melakukan pengocoran karena ditakutkan tanaman terlalu subur. Jadi kita hanya mengocor 3 kali di usia 5 hari, 10 dan 15 hari dengan menggunakan asam amino dan Mordenpul, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan. Kemudian di usia 10 hari itu kita rutin melakukan pengocoran kalsium dan asam humat. Jadi dengan demikian maka dikatakan boleh dilihat kondisi tanamannya aman dari serangan layu dan jamur. Walaupun dalam kondisi cuaca ekstrim, hujan setiap hari dan kabut tebal seperti ini. Dan mudah-mudahan kami minta doanya kepada kawan-kawan semua agar kita berhasil karena situasinya tidak bisa diprediksi apakah nanti ada panas berkelanjutan atau bahkan hujannya akan lebih parah. Jadi kalau hujan lebih parah, secara otomatis kita tidak bisa melakukan perawatan lagi, khususnya melakukan penyempraian. Karena percuma kalau hujan terlalu keras kita menyeprai, itu tidak ada gunanya, kawan-kawan. Tetapi kalau hujan gerimis saja, itu masih bisa kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi pengalaman dalam perawatan tanaman cabai. Inilah yang kita lakukan. Nah, seperti tadi yang kita sampaikan, untuk kondisi tanaman cabai rawit langgeng 58 bisa dilihat kondisinya seperti ini. Tidak semuanya merata besar, kawan-kawan. Karena ini lahan bekas, ada beberapa tanaman yang dimakan jangkrik sama orong-orong, kawan-kawan. Jadi kita sulam, jadi ada yang agak kecilnya, kawan-kawan. Tetapi untuk layu seperti tadi sudah kita sampaikan aman, kawan-kawan. Dan semoga kita kedepannya menjadi sukses sama-sama.